Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk dapat menjadi bagian dari kita mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Kita mudah-mudahan dengan izin Allah diberi kemudahan untuk dapat menghatamkan kitab ini, Ayyuhal Walad, karya dari Al-Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah. Mudah-mudahan tidak mengurangi khidmatan kita dalam mempelajarinya, bisa jadi ilmu yang jadi cahaya buat kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan, kita akan bagi beberapa sesi ya di kajian ini. Harapan saya nggak kecil. Harapan saya tidak kecil. Harapan saya yang mengaji pada hari ini, yang hadir pada hari ini, tidak ada halangan apa-apa, mudah-mudahan semuanya diberi keberkahan, beri kesehatan zahir batin insyaallah. Semuanya, harapan saya kita semuanya keluar dengan membawa sesuatu yang baru. Harapan saya kita semuanya keluar dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, telah menetapkan iman Islam kita insyaallah. Dan harapan saya juga nggak kecil untuk kita semuanya memiliki sambungan yang sangat erat dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersambungkan lewat lisan para kekasih-kekasih Allah. Kitab ini adalah karya dari Al-Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah, seorang yang dapat julukan Hujjatul Islam. Artinya guru bagi umat Islam, artinya hujjah bagi umat Islam. Gitu ya. Imam Ghazali ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyambungkan kita dengan beliau lewat kitab ini untuk kemudian tersambungkan kita dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini semuanya dianggap sebagai murid-muridnya Imam Ghazali insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian yang saya muliakan, untuk memulai kajiannya kita akan buka dengan kita membaca niat belajar bersama-sama. Jadi ini semacam pesantren kilat ya. Jadi nanti kalau ada yang nanya gitu, dulu pernah pesantren nggak? Pernah. Nyantrinya sama siapa? Sama Imam Ghazali ya, karena pakai kitabnya Imam Ghazali. Baik teman-teman sekalian, kita akan awali pesantren kita ini, daurah kita ini, dengan kita membaca niat belajar bersama-sama. Ini adalah niat yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang beliau baca bersama dengan murid-muridnya setiap kali hendak mengaji. Ya, kita juga akan membaca bersama-sama niat ini. Ibu-ibu bisa mengikuti sudah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sallim. Thumma ila ruhi khususan Sayyidina Muhajirin Allah Ahmad bin Isa Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi, Sayyidina Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, Sayyidina Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus, Fakhril Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim wa usulim wa furim tumara sahib ratib Abdullah bin Al-Haddad, Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wa jami' sadatina Ali Abi Alawi ajma'in. Thumma ila arwahi arbatil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din, ulama amilin, fuqaha wal muhaddisin wal qurra mufassirin wa sadatis sufiyatil muhaqqiqin ajma'in, khususan ila ruhi sahibil kitab al-Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, Allah yaghfir lahum yarhamhum wa ya'li darajatim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalam ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajma'in. Prolog kitab ini ya. I'lam anna wahidan min at-talabatil mutaqaddimin lazama khidmat asy-Syaikh al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruhah washtaghala bit-tahsil wa qira'atil ilmi alaihi hatta jama'a daqaiqil ulum wastakmala min fadailin nafs. Thumma innahu fakkara yawman fi hali nafsihi wa khatara ala babihi wa qala, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, hanya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Wal aqibatu lil muttaqin, akhir yang baik akan diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Halaman 1 ya. Wassalatu wassalam ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajma'in. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. I'lam anna wahidan min at-talabatil mutaqaddimin lazama khidmat asy-Syaikh al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Dikisahkan bahwa seorang murid di masa lampau berguru kepada Imam Ghazali. Washtaghala bit-tahsil wa qira'atil ilmi alaih. Beliau sibuk meraih ilmu yang banyak dan memahami akhlak untuk memperbaiki jiwanya. Hatta jama'a daqaiqil ulum mustakmal min fadailin nafs.
Thumma innahu fakkara yawman fi hali nafsih. Kemudian sebuah pemikiran melintas di benaknya. Wa khatara ala babih wa gal, dan dia berkata, inni qara'tu anwa'an minal ulum wa saraftu rai'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha. Wal an yanbaghi li an a'lam ayyu naw'iha yanfa'uni ghadan wa yu'nisuni fi qabri wa ayyuha la yanfa'uni hatta atrukahu faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebuah pemikiran melintas di benaknya. Aku telah banyak membaca ilmu pengetahuan, menghabiskan masa panjang untuk belajar. Aku tentu harus tahu manakah dari kesemuanya yang akan bermanfaat dan menjadi penyebab kebahagiaanku di alam kubur kelak, dan manakah pula yang tidak aku perlukan sehingga aku dapat tinggalkan. Sebagaimana doa Nabi Muhammad, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis rawahu Muslim. Wastamarat lahu hadhil fikrah hatta kataba ila hadratis Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahmatullahi taala alaih istifta'an wa salahu masail waltamasa nasihatan wa du'a. Qala wa in kana musannafatu Syekh kal-Ihya wa ghairihi tashtamil ala jawabi masaili walakinna maqsudi an yaktuba Syekh hajati fi waraqatin takunu ma'i muddata hayati wa amalu bima fiha mada umri insyaallah ta'ala. Beban pikiran tersebut menghantuinya sehingga dia merasa perlu berkirim surat kepada Imam Ghazali untuk mendapatkan jawabannya, sekaligus untuk bertanya beberapa permasalahan lainnya. Tak lupa ia pun meminta nasihat dan doa. Ia mengakhiri surat tersebut dengan sejumput harapan. Aku yakin jawaban pertanyaan-pertanyaanku ini pastilah terdapat dalam kitab-kitab karanganmu, wahai guru. Akan tetapi tujuanku menulis surat ini adalah agar engkau menuliskan sebuah buku saku untuk aku bawa kemana-mana dan dapat aku praktekkan sepanjang hidupku, insyaallah ta'ala. Fakataba Syekh hadhihi risalah ilai fi jawabih wallahu alam. Imam Ghazali pun menuliskan kitab Ayyuhal Walad ini sebagai jawaban atas surat muridnya tersebut. Jadi teman-teman sekalian, kitab ini makanya disebut Ayyuhal Walad, artinya wahai anakku, adalah jawaban dari seorang murid ketika dia bertanya kepada Imam Ghazali gurunya tentang beberapa permasalahan-permasalahan, sekaligus juga meminta nasihat dan meminta doa kepada gurunya tersebut. Dia bilang, saya tahu Syekh, kitab-kitabmu tuh udah menyangkup semua jawaban. Pertanyaan saya ini pasti ada di kitab-kitabmu itu. Tapi kan susah kalau mau buka satu kitab lagi. Saya minta ditulisin nasihat-nasihat buat kehidupan saya ini dalam kalimat-kalimat yang ringkas, jadi kayak semacam buku saku, saya bisa bawa kemana aja gitu. Alhamdulillah nih ada yang nanya, kalau enggak ada kitab Ayyuhal Walad ini. Gitu ya, alhamdulillah. Jadi murid bawel kadang-kadang perlu juga. Akhirnya jadi ada kitabnya Imam Ghazali gitu. Ini juga ngasih tahu kepada kita tentang pentingnya kita berguru, teman-teman. Pentingnya kita punya guru untuk menunjukkan kepada kita jalan mana yang mesti kita ambil. Karena kebenaran itu kadang-kadang itu kebenarannya memang satu gitu ya, tapi kebaikan yang bisa kita pilih dalam jalan kebenaran itu bisa banyak gitu. Dengan kita memiliki guru itu jadinya kita punya panduan. Keberadaan guru dalam hidup kita itu kayak map, kayak peta. Bikin kita jadi tahu mesti ke kanan apa ke kiri, mesti belok apa lurus, mesti diam di tempat atau mesti tetap melaju. Kita jadi tahu kapan waktunya kita harus mempercepat langkah, kapan waktunya kita harus memperlambat langkah. Bahkan kita tahu kapan waktunya kita harus beristirahat di tempat dulu gitu. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, ini keberadaan guru nih penting. Ustazah, guru itu boleh nggak sih banyak
Guru tempat kamu mempelajari ilmu banyak, bagus. Tapi guru yang kamu ikuti, kamu pegang, gitu ya, itu sebaiknya satu, teman-teman. Kalau bagi saya, guru itu seperti orang tua. Kita boleh punya banyak paman, banyak bibi. Tapi orang tua, ibu, itu hanya satu. Kan begitu? Ibu yang kita berbakti kepadanya, ayah yang kita berbakti kepadanya, itu selalu harus satu, teman-teman. Saya punya banyak guru, akan tetapi guru yang statusnya mursyid, ya, yang kita ikuti jalannya, yang kita minta nasihatnya, yang kita di hadapan beliau seperti anak yang berusaha untuk berbakti kepadanya. Nah, itu satu aja, gitu. Yang ketika guru saya bilang, Halimah nikah, sami'na wa ata'na. Halimah tinggal di Jakarta, sami'na wa ata'na. Apapun yang beliau sampaikan, sami'na wa ata'na. Bahkan ketika saya, apakah suara saya boleh diperdengarkan di media sosial, zaman itu masih radio ya, saya tanya kepada guru saya, yang bukan minta izin, bukan, tanya kepada guru saya bagaimana sebaiknya gitu. Ada tawaran untuk siaran di radio, bagaimana sebaiknya, apa menurut beliau gitu. Kemudian beliau bilang, saya izinkan untuk suara Halimah diperdengarkan baik secara langsung ataupun rekaman gitu ya, di media sosial manapun dan di waktu itu di radio ataupun di media-media lainnya gitu. Ya udah, jadi saya berjalan sesuai dengan arahan beliau, teman-teman saya sekalian. Jadi kalau teman-teman tahu ada beberapa ustazah yang mungkin suaranya tidak mau diperdengarkan di media sosial gitu ya, nggak mau suaranya direkam. Nah, itu juga memang merupakan kebijaksanaan dari guru kami gitu. Maksudnya setiap orang diberi sesuai dengan arahannya. Dan yang saya tahu, ketika kita mengikuti apa yang diarahkan oleh guru kita, selalu saja ada keberkahan di sana. Selalu saja ada keberkahan di sana. Mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan. Harapan saya juga nih teman-teman, saya mendapatkan ilmu dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid dan dari guru-guru yang lain, ilmunya dari guru-guru yang lain, tapi sambungan ilmu lewat Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Mudah-mudahan nih hari ini teman-teman belajar di sini, kalau hatinya mantap, kalau hatinya sambung, insya Allah mudah-mudahan bisa ikut tali yang sama dengan tali saya insya Allah. Mudah-mudahan ya, saya nggak punya pondok pesantren, tapi ya yang bisa saya lakukan seperti inilah, kita pesantren-pesantren kilat aja dah. Mudah-mudahan kalau hatinya benar-benar tersambung, insya Allah jadi penyebab kita memiliki sambungan yang sama insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini muridnya nih belajar sama Imam Ghazali lama gitu. Tapi sesudah berapa tahun beliau kirim surat. Ilmu mana sih yang manfaat dan nasihat apa yang selayaknya kau berikan kepada saya? Juga beliau minta doa gitu. Nah ini kitab ini ditulis oleh Imam Ghazali sebagai jawaban surat atas permintaan muridnya tersebut itu. Emang baik-baik ya para ulama-ulama kita nih. Imam Ghazali disurati nama muridnya aja jawabannya lebih panjang daripada suratnya muridnya gitu kan. Sampai dibikinin buku nih, dibikinin kitab, luar biasa. Masya Allah, begitu dermawannya para ulama-ulama kita. Baiklah, kita mulai masuk kepada jawabannya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad ini. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ayyuhal waladul muhib atalallahu baqa'ak bita'atih wa salaka bika sabila ahibbaih. Anna mansyuran nasihah yuktab min ma'dinir risalah. Wa in kana qad balagaka minhu nasihah fa ayyu hajatin laka fi nasihati wa illam yablughuka fa kulli madza hasalta fi hadhihi as-sinin al-madiyah
Wahai anakku, semoga Allah memanjangkan umurmu dalam ketaatan dan menempuhkan untukmu jalan para kekasihnya. Kamu harus tahu, sumber nasihat adalah bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu telah mendapatkan nasihat dari risalah yang turun kepada beliau, Al-Quran dan Al-Hadis, nasihatku yang mana lagi yang kamu butuhkan? Dan jika kamu memang belum memperoleh nasihat tersebut, silakan jawab pertanyaanku, apa saja yang kamu sudah lakukan di masa panjang belajarmu itu? Ini lucu nih ya jawabannya Imam Ghazali nih ya. Jadi muridnya minta dinasehatin. Kata Imam Ghazali, lah sumbernya nasihat itu kan Nabi Muhammad. Sumber nasihat itu Nabi Muhammad. Yaitu Al-Quran yang Allah turunkan lewat Nabi Muhammad alaihissalam atau hadis-hadisnya Nabi Muhammad. Itu adalah sumber nasihat. Katanya Imam Ghazali, kamu sekarang minta nasihat sama saya. Sekarang gini dah, sumbernya nasihat itu kan Nabi Muhammad. Udah dapat belum kamu? Nasihat dari Nabi Muhammad, hadisnya ataupun ayat-ayat Al-Quran kamu fahami? Udah. Kalau kamu udah ngapain minta nasihat sama saya? Kalau kamu bilang, belum, saya belum dapat nasihat dari Nabi Muhammad lewat hadis, lewat Al-Quran. Lah kamu ngapain aja belajar selama ini? Bukannya kamu belajar selama ini, belajar hadisnya Nabi, belajar Al-Quran. Luar biasa ya Imam Ghazali ini ya, mengajak berpikir murid-muridnya. Ini ibu-ibu paham apa enggak nih yang di belakang? Paham ya? Jadi kayak ada orang minta nasihat sama saya. Orangnya udah belajar nih, belajar sama saya misalnya saya punya pondok pesantren. Ada orang udah ngaji, belajar sama saya 10 tahun misalnya. Terus satu waktu datang minta nasihat. Alah, tunggu dulu nih. Kamu minta nasihat sama saya. Sumbernya nasihat tuh Nabi Muhammad dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Udah dapat belum kamu? Kalau dia bilang, sudah guru, ya udah kalau gitu ngapain perlu nasihat sama saya? Udah dapat kan banyak dari Nabi Muhammad alaihissalam. Kalau dia bilang, belum guru, lah kamu selama ini ngapain aja? Serba salah nih Imam Ghazali nih. Tapi beliau kemudian ngasih pokok-pokoknya nasihat. Kata beliau, ayyuhal walad, min jumlati ma nasah bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatah, qauluhu alaihi salam, alamat i'radillahi ta'ala anil abad, ishtighaluhu bima la ya'ni. Ini serem bener nih. Ishtighaluhu bima la ya'ni. Wahai anakku, salah satu nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, salah satu dari yang terpenting yang dinasihati oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya adalah ucapan beliau, alamatu i'radillahi ta'ala anil abad, ishtighaluhu bima la ya'ni. Tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah tersibukkannya hamba tersebut dengan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis rawahu Darul Qutni. Kata Imam Ghazali, nasihat yang saya mau ingatkan kamu dari nasihatnya Nabi Muhammad nomor 1. Tanda Allah berpaling, ninggalin seorang hamba, dijadikannya hamba tersebut sibuk ngurusin sesuatu yang gak ada manfaatnya bagi dia, baik dunia maupun akhirat. Coba liatin, kamu kalau mau tahu, saya ini sudah jadi hamba yang diterima sama Allah, ada dalam kehadirat Allah, dipandang dengan cinta Allah, ataukah jadi seorang hamba yang gak diperduliin sama Allah, yang Allah berpaling darinya, yang Allah usir dari kehadiratnya, kelompok yang manakah saya? Kata Imam Ghazali, gampang kok. Kamu mau tahu itu? Gampang banget. Allah tuh kalau berpaling dari seorang hamba, Allah akan jadikan hamba tersebut sibuk sama urusan-urusan yang gak dia bawa mati.
sibuk sama urusan yang tidak akan dia bawa mati. Atau malah bahkan sibuk dengan urusan-urusan yang memperpanjang daftar hisabnya di akhirat nanti, atau bahkan sibuk dengan urusan-urusan yang akan membuat dia layak untuk azab Allah di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Sibuk ngapain kamu waktu di dunia? Sibuk ngurusin wajah. Sibuk ngurusin wajah. Hari-hari isinya dari salon ke salon ke salon. Hari-hari isinya perawatan. Hari-hari isinya mukanya dipoles, diwarnain, tanam benang, sulam. Itu muka apa kain? Sibuk urusan muka, teman-teman saudaraku sekalian, sampai isi kepalanya nih urusannya itu terus yang dipikirin. Hati-hati kata Imam Ghazali, tanda Allah telah berpaling darimu. Tanda kamu telah terusir dari kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda bahwa Allah sudah tidak lagi menginginkanmu, disibukkannya kamu dengan selain Allah. Disibukkannya kamu dengan sesuatu yang gak akan kamu bawa mati, teman-teman. Gak akan kamu bawa mati. Katanya Imam Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa yang sepanjang hidup sibuk dengan badannya, silahkan minta pahala dari ulat-ulat yang kelak akan memakan badannya di kubur nanti. Kata beliau, siapa yang sibuknya di dunia hanya untuk badannya saja, artinya dia itu melakukan sesuatu untuk kesenangannya ulat-ulat yang nanti akan memakan tubuhmu tersebut itu. Karena teman-teman, tuh kulit yang kamu usahakan kemulusannya, yang kamu usahakan kekencangannya, yang kamu usahakan biar nggak keriput-keriput, ujung-ujungnya dimakan sama ulat. Dimakan sama cacing-cacing tanah nantinya. Dimakan sama rayap-rayap di dalam tanah nanti, teman-teman. Belatung, dimakan sama belatung-belatung yang akan memakan tubuhmu di dalam kuburmu nantinya. Ustazah, maksudnya kita nggak boleh rawat badan gitu. Teman-teman, ada prioritas dalam kehidupan. Jangan sampai isi harimu itu semua gitu. Saya rasa sih dibersihkan pagi, dibersihkan malam, sabunin gitu kan, udah cukup saya rasa. Betul gak? Jangan sampai kamu ngurusin muka lebih banyak waktunya daripada kamu sholat dalam sehari semalam, teman-teman. Sholat dari awal sampai akhir, subuh 5 menit, zuhur 5 menit, asar 5 menit misalnya. Maghrib isya 5 menit, 25 menit, enggak nyampe setengah jam dari waktumu. Kamu sibuk setiap hari merawat wajahmu, merawat tubuhmu, menghabiskan waktu berjam-jam lamanya. Saudaraku sekalian, itu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi menginginkanmu. Atau sepanjang hari sibuknya urusan nominal duit mulu.
Hari ini nambah berapa? Hari ini pengeluaran berapa? Hari ini dapat untung berapa? Sampai masuk ke sholat. Sholat masih aja mikirin. Mikirin keuntungan, mikirin kerugian. Ya Allah, teman-teman saudara sekalian. Bukan berarti orang hidup gak boleh kerja, Ustazah. Silahkan. Tapi kan ada makna prioritas gitu dalam kehidupanmu, teman-teman. Jangan sampai kamu punya banyak dunia, begitu kamu masuk ke dalam alam kubur, gak ada apapun yang kamu bawa ke dalam alam kuburmu. Waktunya sudah habis. Dan kemudian saat Israel datang mencabut nyawamu, kamu bilang, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, balikin saya lagi ya Allah. Kasih lagi saya kesempatan sebulan deh ya Allah, sebulan aja ya Allah. Sebulan lagi aja ya Allah. Saya akan membaca Qur'an-Mu. Saya akan sibuk ibadah padamu. Saya ingin merasakan nikmatnya zikir padamu. Saya ingin bersolawat kepadamu. Saya ingin hadir di majelis-majelis ta'lim. Saya akan i'tikaf di masjid. Saya akan membaca sejarah-sejarah manusia tercinta di sisimu. Izinkan saya ya Allah. Saya akan mempelajari tafsir Al-Quran. Saya akan menghafalkan firman-firman-Mu. Kasih saya kesempatan ya Allah. Sebulan aja ya Allah, sebulan ya Allah. Kalla, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Udah enggak ada lagi kesempatannya. Itu cuman kata-kata belaka yang dapat diucapkan seseorang sebagai penyesalan. Sekarang bukan lagi waktunya. Sekarang telah datang masanya, kamu tinggal di barzakh, di alam kuburmu sampai hari kebangkitan. Teman-teman saya sekalian, jangan sampai menyesal kemudian. Mumpung masih dikasih kesempatan, sibukkanlah kamu dengannya. Bukankah semuanya adalah darinya? Yang darinya serahkan kembali kepada pemiliknya. Mata kamu dari Allah. Biarkan ia sibuk dengan urusannya mencari ridha Allah. Pakai matamu buat baca Quran. Pakai matamu buat baca zikir. Pakai matamu buat membaca kitab-kitab yang mengenalkan kepada Allah. Pakai matamu buat memandang orang-orang soleh-soleha. Pakai matamu buat hadir majelis seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan dengan cara ini mata kamu serahkan kembali kepada pemiliknya. Pakai telingamu yang dari Allah SWT untuk Allah SWT. Mendengarkan kebaikan-kebaikan, mendengarkan lantunan Al-Quran yang dibacakan, mendengarkan tausiah-tausiah, mendengarkan ilmu yang bermanfaat. Lisanmu bukan made in mana-mana teman-teman, lisanmu made in Allah. Lisanmu dari Allah, pakai lisanmu untuk Allah. Pakai lisanmu untuk Allah, saudaraku sekalian. Zikrullah. Zikrullah. Banyak sebut nama Allah. Banyak sebut nama kekasih Allah. Banyak istighfar. Banyak baca Quran. Banyak menyampaikan kebaikan-kebaikan. Itu namanya kamu pakai lisan yang dari Allah untuk Allah. Dan anggota tubuhmu yang lain, sibukkanlah ia mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa in imra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu lajadirun an tatala alaihi hasratuh.
Hadis rawahu ad-Danuri. Seseorang yang berlalu 1 jam umurnya, bukan untuk tujuan ia diciptakan, layaklah membuat penyesalan baginya di hari kemudian. 1 jam aja yang berlalu bukan untuk tujuan diciptakan, maka akan membuat penyesalan kita di akhirat nanti, teman-teman. Gimana dengan hari-hari? Gimana dengan minggu-minggu? Gimana dengan bulan-bulan? Gimana dengan tahun-tahun, puluhan tahun berlalu dan kamu lupa untuk apa kamu diciptakan? Dan kamu sibuk mencari kesenangan dirimu sendiri, layaklah untuk panjang penyesalan di akhirat nanti. Terus biar gak nyesel gimana nih Ustazah? Aduh udah terlanjur banget nih. Ada begitu panjang masa hidup saya. Saya sibuk aja mencari kesenangan saya sendiri. Saya sibuk aja untuk menjadi seseorang yang berusaha cari kesenangan hidup dunia aja gitu. Dunia mulu nih isi kepala saya nih. Gimana caranya tetap cantik, gimana caranya tetap kaya, gimana caranya tetap punya kuasa, gimana caranya untuk dipuja, gimana caranya biar suami tetap cinta, gimana caranya biar dihormati sama anak. Terus itu aja Ustazah. Rasa-rasanya kayak saya hidup di dunia tuh nggak pernah ngerti pemikiran gimana biar Allah ridho kepada saya. Ada begitu panjang waktu hidup saya yang sudah berlalu dalam keadaan yang tidak baik. Kalau begitu saatmu untuk putar balik. Karena Allah tuh terkadang peduli sama keadaan kita sekarang. Apalagi kalau kita datang pada Allah dengan menyesal, Allah sangat mungkin untuk mengasihani kita, menerima taubat kita dan memperbaiki diri kita di masa yang akan datang. Wa qala alaihi salatu wassalam, ada pula hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, man jawazal arba'in wa lam yaghlib khairuhu ala syarrih falyatajahhaz ilan nar. Hadis rawahu ad-Dailami. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang umurnya lebih dari 40 tahun? Boleh angkat tangannya yang umurnya lebih dari 40 tahun? Saya angkat tangan karena saya di atas 40 tahun juga. Man jawazal arba'in, siapa yang umurnya lebih dari 40 tahun? Walam yaglib khairuhu ala syarrih, dan kebaikannya belum lebih dari keburukannya. Pahalanya belum lebih banyak daripada dosa-dosanya. Ingatan kepada Allahnya belum lebih banyak daripada lalai kepada Allahnya. Falyatajahhaz ilan nar. Siap-siapkanlah dirimu untuk menuju ke dalam neraka. Ya Allah, serem bener nih. Saya ada tahu hadis yang lain. Kalau ada orang masuk umur 40 tahun, itu setan kalau dia kebaikannya belum lebih dari keburukannya. Artinya umur 40 tahun belum berada dalam jalan taat. Umur 40 tahun hatinya belum kenal sama Allah. Umur 40 tahun belum mengarahkan biduk kehidupannya menuju ridha Allah SWT. Umur 40 tahun, ya Allah, hatinya masih belingsatan sama urusan-urusan dunia terus-terusan. Saudaraku sekalian, umur 40 tahun isi kepalanya cuma nominal angka-angka di saldo rekening dia. Umur 40 tahun yang dia kejar cuman cinta manusia. Umur 40 tahun masih tenggelam dalam satu dosa ke dosa yang lain, dosa satu ke dosa yang lain. Belum taubat, belum hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Setan ngusap wajahnya. Orang masuk umur 40 tahun
biduk hidupnya belum terarah kepada Allah, setan usap wajahnya sambil mengatakan, hadzal wajh la yuflih abada. Ini wajah orang yang gak akan pernah beruntung selamanya. Yang sudah lebih dari 40 tahun, jangan sampai kamu adalah salah satu di antaranya. Diusap sama iblis, diusap sama setan, terus bilang, mukanya orang sial nih. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ayo nih, mesti banget deh benerin diri. Mesti banget benerin langkah teman-teman. Kalau habis denger hadis-hadis yang kayak begini kamu masih belum juga mau berubah, belum juga mau bergegas, belum juga mau ambil langkah. Hal seperti apa lagi yang harus datang dalam kehidupanmu? Kalau kamu ditakdir Allah hari ini duduk di sini dan kita membahas kitabnya Imam Ghazali dan kita membahas hadis-hadis Nabi Muhammad seperti ini, belum juga ada niat di hatimu, oke baiklah mulai sekarang saya akan lebih konsentrasi urusan akhirat saya. Belum ada juga niatan yang seperti itu, kamu mesti nungguin apa lagi teman-teman? Nungguin apa lagi? Nungguin Israel mencabut nyawamu. Nunggu apa? Nunggu apa? Nunggu saat dimana kamu sudah segalanya menjadi terlambat? Enggak kan? Gitu. Mari bergegas. Mudah-mudahan masih ada kesempatan. Allah berkenan memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Insya Allah. Wa fi hadhihi nasihah kifayah li ahli ilm. Nasihat-nasihat seperti ini aku rasa cukup bagi orang yang berilmu. Cukup bagi orang yang tahu. Udah tahu nasihat itu udah cukup bagi kamu tuh kata Imam Ghazali. Ayyuhal walad. An-nasihah sahlah wal mushkil qabuluha. Liannaha fi madaki muttabi'il hawa murrah. Idil manahi mahbubah fi qulubihim. Wa 'alal khusus liman kana talibal ilmi rasmi wa mushtaghilan fi fadlin nafsi wa manakibid dunya. Wahai anakku, memberi nasihat itu mudah, yang sulit adalah menerimanya. Sebab bagi orang yang dikuasai hawa nafsu, nasihat terasa pahit, sementara hal yang dilarang terasa manis. Terutama bagi orang yang menuntut ilmu hanya sebagai formalitas saja. Yang dia prioritaskan hanyalah profesi dan prestasi dunia belaka. Fa innahu yahsab anna al-ilma al-mujarrad lahu sayakun najatuhu wa khulasuhu fihi wa annahu mustaghnin 'anil 'amal wa hadha i'tiqadul falasifah subhanallahil 'azim. Dia menyangka bahwa ilmu dengan sendirinya dapat menyelamatkan tanpa perlu diamalkan. Dan ini adalah keyakinan para filsuf. Teman-teman saya sekalian, nasihat tuh gampang. Nasihat gampang. Makanya kayak saya nih ngasih nasihat gitu kan, bacain ini gampang. Yang sulit adalah menerimanya. Dan teman-teman, jangan kamu kira saya saat ini memberi nasihat dan kamu adalah orang yang saya nasihati. Enggak gitu ceritanya. Yang ngasih nasihat saat ini adalah Imam Ghazali dan Halimah Al-Idrus sebagai salah satu yang mendengarkan ini. Dan semoga dia mendapatkan manfaat dari nasihatnya Imam Al-Ghazali kemudian mengamalkannya. Halimah Al-Idrus dalam hal ini sama dengan teman-teman yang hadir di tempat ini. Kita mendapatkan nasihat dan mudah-mudahan kita dapat menerimanya. Karena memberi nasihat itu mudah, akan tetapi yang sulit adalah menerimanya. Kenapa gitu?
Karena kebaikan-kebaikan itu rasanya pahit. Rasanya tuh gak enak gitu. Sama kayak obat-obatan tuh teman-teman. Mana ada obat-obatan yang rasanya manis. Terutama nih buat orang-orang, mohon maaf teman-teman, yang belajarnya hanya sekedar formalitas, yang hadir majelisnya cuman sekedar buat gegayaan, yang hadir majelis cuman sekedar untuk yang selfie di-upload di media sosial. Saya peserta daurah kitab Ayyuhal Walad. Sehingga sekalian saya muliakan, kalau buat sekedar gegayaan, kalau buat sekedar formalitas, kalau buat sekedar saya pernah hadir acara yang itu, saya udah pernah ikut majelis yang itu, saya udah pernah berguru kepada ustadzah yang ini, saya udah pernah berjumpa dengan hubabah ini, saya udah pernah ketemu bersalaman cipika-cipiki sama Habib ini, Habib. Sama hubabah yang ini, ustadzah yang ini misalnya teman-teman. Sehingga sekalian saya muliakan, cipika-cipiki sama Habib boleh kalau dia adalah istrinya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, nah ini kan yang seperti ini nih, kalau sekedar ngajimu itu hanya sekedar kesenangan-kesenangan belaka, formalitas belaka, kesenangan-kesenangan mendapatkan apa ya, namanya itu status teman-teman, buat upload di media sosial misalnya gitu, status di masyarakat bahwa pernah ketemu, buat gaya, buat image gitu, buat gambaran tentang sosok dirimu. Ini yang seperti ini, dengerin nasihat kayak yang ya gimana ya gitu, nggak ada ngaruh-ngaruhnya. Jangan sampai kita jadi orang yang kayak begitu. Ustazah kenapa ya kalau dinasehatin gitu, kayaknya yang berat sih gitu, tapi iya nih, aduh gimana ya, agak-agak nyesel sih ikut daurah. Jadi denger, kalau denger kan mau gak mau kan jadi kayak harus ngamalin gitu kan. Kenapa rasanya gitu Ustazah? Ya itu emang begitu teman-teman, emang gitu. Emang gitu. Sama kayak kalau ada luka tuh, kena obat, rasanya apa? Perih. Ya emang kayak gitu tuh. Kita berasa berat gitu kan hati kita gitu. Terus kemudian, jadi gimana nih? Mulai sekarang kita harus gini, harus gitu. Aduh, isel ya, coba gak usah ikut daurah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bisa mengamalkan ilmunya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita hadir majelis, dengerin kajian dari berbagai macam guru gitu ya. Akan tetapi hasilnya hanya sekedar banyaknya foto-foto. Banyaknya status-status yang kita upload di media sosial. Jangan sampai yang tersisa hanyalah cerita bahwa kita pernah hadir di sana, pernah hadir di sini tanpa membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita. Harapannya mudah-mudahan habis gini yang biduk kehidupannya belum mengarah, yang kendaraan hidupnya belum mengarah kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mulai hari ini semuanya putar balik insya Allah. Mengarah kepada surga insya Allah, mengarah kepada ridha Allah insya Allah, mengarah kepada syafaat Nabi Muhammad insya Allah, mengarah kepada kasih sayang Nabi Muhammad insya Allah. Mulai hari ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahil azim. لا يعلم هذا المغرور أنه حين حصل العلم إذ لم يعمل به تكون الحجة عليه آكد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. Kalau ada orang yang nyangka bahwa ilmu itu yang banyak adalah pokoknya dia punya banyak hasil ilmunya gitu, banyak hafalan-hafalannya, banyak hafalan
ayat Qur'annya, banyak pemahaman hadis-hadisnya, banyak hafalan hadis-hadisnya. Apalagi sekedar banyak ketemu sama ustadz, banyak ketemu sama ustadzah, banyak ketemu sama habaib, banyak ketemu sama hubabah-hubabah misalnya gitu. Hanya sekedar itu misalnya gitu, tanpa ada perasaan ingin mengamalkan ilmunya. Subhanallah, dia tidak tahu. Annal ilmul mujarrad, bahwasanya ilmu tanpa pengamalan. La ya'lamu hadzal maghrur annahu hina hassala al-ilm id lam ya'mal bih takunul hujjah alaihi akad kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi 'adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Subhanallah, dia tidak tahu bahwa ilmu tanpa pengamalan hanya akan menjadi lawan yang memberatkannya di hari akhirat. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddan nasi 'adaban yaumal qiyamah alim lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi." Sesungguhnya adab terbesar di akhirat nanti diperuntukkan bagi orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya Allah, jangan sampai kita jadi orang kayak begitu tuh. Di akhirat nanti malah justru ilmunya akan menjadi lawan yang memberatkan kita. Ilmunya jadi penyebab Allah mengadab kita di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Wa ruwiya annal Junaid qaddasallahu sirrah ru'ya fil manam ba'da mautih. Faqila lahu mal khabar ya Abul Qasim? Qala tahat tilkal ibarat wa faniyat tilkal isyarat wa ma nafa'ana illa rukai'at raka'naha fi jawfil lail. Dikisahkan bahwasanya sesudah wafatnya Imam Al-Junaid, seseorang memimpikannya dan bertanya kabar padanya. Apa kabarmu wahai Abul Qasim? Julukannya Imam Al-Junaid. Beliau pun Imam Al-Junaid menjawab, tahat tilkal ibarat wa faniyat tilkal isyarat. Kata-kataku telah menguap, ilmu-ilmuku telah lenyap. Wa ma nafa'ana illa rukai'at raka'naha fi jawfil lail. Tidak ada yang tersisa selain hanya beberapa rakaat salat malam yang aku lakukan di tengah gelapnya malam. Ulama besar terkemuka biasa menyampaikan ilmu kemana-mana. Bagaimana kabarmu? Wahai imam, sudah engkau meninggal dunia ini, gimana nih keadaan kuburmu? Kata beliau, tahat tilkal ibarat, bahasa-bahasa saya menguap. Kata-kata saya, biasa saya sampaikan di majelis-majelis, hilang begitu aja. Ternyata sekarang yang bermanfaat buat saya di dalam alam kubur saya adalah saat saya sedang sendiri, sibuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rakaat-rakaat yang khusyuk yang saya lakukan di saat tengah malam tanpa ada mata siapapun yang memandang. Bu, ada banyak hal yang telah kamu lakukan di atas muka bumi ini. Manakah yang sungguh-sungguh bermanfaat bagimu di dalam alam kuburmu? Adalah saat di mana waktu kamu tidak memikirkan urusan yang lain antara kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, saat kamu duduk antaramu sama Allah, enggak ada orang melihat sehingga kamu harus berpikir apakah saya layak dilihat orang. Apakah saya pantas sekarang dilihat orang? Ini kalau kayak saya sekarang, ini kan kita sedang adep-adepan nih. Selain saya menyampaikan, saya juga mikirin gitu. Ini saya, kerudungan saya mencong apa enggak ya? Saya mikirin juga gitu. Makanya kalau teman-teman suka lihat bolak-balik kan, saya benerin kerudung gitu kan. Lebih kepada was-was nih, jangan-jangan udah mencong-mencong nih. Udah gak cakep lagi dilihat. Masya Allah, Masya Allah. Saya bagus-bagusin kata-kata saya tata kata-kata saya. Mudah-mudahan ikhlas saya melakukannya untuk membuatmu lebih mudah memahami kata-katanya Imam Al-Ghazali.
Akan tetapi teman-teman saudaraku sekalian, kadang-kadang kita lupa bahwa selain daripada dilihat manusia, saat ini kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa seringnya kita baca Al-Quran, kita baca dzikir di hadapan orang-orang atau sedang bersama dengan orang-orang. Kita berusaha untuk bagus-bagusin lafal-lafal yang kita baca gitu. Padahal di saat kita sedang bacanya sendirian, kita bacanya amburadul. Sering begitu? Kalau sholat jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Enak gitu kayaknya. Begitu sholat sendirian, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kamu sholat buat siapa? Kamu sholat buat siapa? Bukankah Dia yang kamu menghadap kepadanya layak untuk kamu persembahkan yang terbaik yang kamu punya? Kenapa kalau di hadapan manusia kamu begitu cantik, kamu begitu manis, kamu begitu baik, dan ketika sedang tidak ada siapa-siapa, keadaanmu begitu rusak, begitu kacau, begitu berantakan, begitu sembarangan. Untuk siapa kamu hidup selama ini? Untuk siapa kamu berbuat selama ini? Wa ma nafa'ana illa rukai'at, raka'naha fi jawfil lail. Ternyata ketika saya meninggal, kata Syekhul Junaid, ternyata yang bermanfaat buat saya adalah beberapa rakaat sholat malam yang saya melakukannya tanpa ada sesiapapun yang melihat. Yang saya benar-benar melakukannya dengan kehadiran hati. Hati saya hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ternyata yang benar-benar bermanfaat buat saya di dalam alam kubur saya. Allah pencemburu, teman-teman. Allah pencemburu. Kalau dilihatnya kamu melakukan sesuatu untuk Allah dan untuk selainnya, Allah seringkali lepas tangan, ya udah deh buat dia aja dah. Saya nggak usah. Bahkan kalau dilihatnya, kamu ibadah cuma nyari dunia, Allah seringkali kasih loh sama kamu dunianya. Hati-hati nih, buat yang suka sedekah dengan niatan mudah-mudahan uangnya jadi datang berlimpah. Hati-hati. Buat teman-teman yang bersedekah dengan niatan, hatinya nih, soalnya kalau sedekah tuh Allah janji buat mengganti dengan berlipat ganda. Hati-hati. Allah pencemburu, teman-teman. Allah pencemburu. Allah bilang, oh gitu, kamu ngasih biar dapat ganti lebih banyak. Aku ganti, kata Allah. Tenang, aku ganti. Berapa yang kamu mau? Berapa kali lipat yang kamu mau? 2 kali lipat? 3 kali lipat? 10 kali lipat? Aku ganti. Di dunia. Tapi di akhirat tak ada. Sebab kamu melakukannya tidak untukku, akan tetapi untuk duniamu. Aku berikan kamu sesuai dengan niatmu. Aku berikan untukmu balasan dunia dariku.